Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Hikmah Iktafia dengan NIM G0024200 dari kelompok B5. Di sini saya akan membuat laporan praktikum, yaitu disajikan sebuah soal. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang os mandibula. Jadi, nah ini, di sini tuh ada os mandibula, di mana ada beberapa bangunan penting, yaitu ada processus coronoideus, ada ramus mandibulae, pars alveolaris, corpus mandibula, terus ada basis mandibula dan foramen mental yang ada di sini. Os mandibula ini merupakan penyusun tulang rahang bagian bawah manusia, itu di sini. Nah, terus pada ramus mandibula ini, di ramus mandibula itu terdapat processus coronoideus. Proses coronoideus yang kayak mahkota gitu, lancip, yang dilekati oleh musculus temporalis dan juga processus condylaris. Di sini ada musculus temporalis dan processus condylaris yang akan bersendi dengan fossa mandibularis ossis temporalis dan membentuk articulatio temporomandibularis. Nah, kemudian di foramen mental yang ada di sini itu dia seperti lubang ini. Nah, ini foramen mental, lubang di bagian korpus mandibula yang dilalui oleh arteri vena nervus mentalis. Oke. Nah, kemudian di foramen mental ini juga dia itu bisa digunakan oleh dokter gigi biasanya untuk melakukan anestesi lokal atau penyuntikan gitu, supaya tidak terjadi kerusakan saraf dan keefektifan dari analgesik tersebut. Nah, selanjutnya di mandibula ini juga tadi kan ada korpus mandibula. Ini korpus mandibula. Nah, di korpus mandibula itu bagian atasnya yang ini itu namanya pars alveolaris. Sedangkan yang bagian bawahnya yang ini tuh namanya basis mandibula. Nah, di pars alveolaris ini di sini itu terdapat arcus alveolaris yang merupakan tempat melekatnya radix dentes. Nah, di mana sih arcus alveolaris itu? Nah, arcus alveolaris itu ada di bagian dalam mandibulanya. Nah, tadi kan yang di luar itu yang di ada pars alveolaris yang di sini, sama yang di bawah tuh basis mandibula. Nah, yang di pars alveolaris itu kan ada ini arcus alveolaris. Nah, arcus alveolaris itu ada di dalamnya itu ini di sini. Nah, ini itu namanya arcus alveolaris. Dia itu nanti tempat melekatnya radix dentes. Nah, kemudian di mandibula ini juga ada garis kayak penyatuan gitu antara garis penyatuan mandibula lah. Itu namanya simfisis mandibula. Itu di sini. Nah, ini simfisis mandibula. Nah, kemudian di bawah simfisis mandibula itu ada spina mandibula. Spina mentalis. Di bawahnya simfisis mandibula itu ada spina mentalis. Itu ini, yang ini. Nah, ini.
Ini kan ini simfisis mandibula yang kayak ada garis gitu. Terus di bawahnya itu ada spina mentalis. Nah, spina mentalis ini dilalui oleh musculus genioglossus dan musculus geniohyoideus. Oke, menjawab soal selanjutnya yaitu jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inovasinya. Oke, di sini jadi ada musculus masticatores. Nah, di musculus masticatores itu ada musculus masseter yang ini sama musculus temporalis. Nah, di musculus masseter ini ada pars superficialis dan pars profunda. Nah, masseter ini fungsinya untuk menggerakkan mandibula gitu ya, mengangkat mandibula kayak menutup mulut, terus membantu mengunyah gitu. Kemudian dia itu berinovasi dengan prosesus coronoideus dan ramus. Nah, di selanjutnya yaitu musculus temporalis. Musculus temporalis itu fungsinya bisa mengangkat dan menarik mandibula, terus kayak menutup mulut, menarik rahang ke bawah, ke dalam, ke belakang gitu. Kemudian dia itu berinovasi dengan prosesus coronoid dan ramus. Oke, yang selanjutnya itu ada musculus pterygoideus lateralis. Itu ada di sini. Ini musculus pterygoideus lateralis ada di sini, tempatnya di sini. Dia itu fungsinya bisa buat menekan, memajukan, menggerakkan mandibula ke samping, membuka mulut, mendorong rahang bawah keluar ke depan, menggerakkan rahang bawah dari sisi ke sisi gitu. Nah, dia itu berinovasi dengan mandibula dan sendi temporomandibular. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pterygoideus medialis. Nah, itu di bawahnya lagi. Yang ini itu pterygoideus medialis. Ini pterygoideus medialis, yang ini pterygoideus lateralis. Nah, yang medial ini dia itu sama kayak yang lateral. Ya, kayak mengangkat mandibula, memajukan atas bawah, terus menggerakkan dari sisi ke sisi gitu. Terus inovasinya itu dengan mandibula, tepatnya di ramus medial di bawah foramen mandibula. Oke, lanjut laporan yang kedua, yaitu disajikan soal. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Oke, selanjutnya yaitu ada inovasi yang ada di musculus regio antebrachii dan manus. Yang pertama yang di regio antebrachii. Nah, di regio antebrachii ini di bagian superficial yaitu ada musculus pronator teres, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor carpi radialis, dan musculus flexor carpi ulnaris. Nah, semua muskulus itu diinervasi oleh nervus medianus, tapi untuk musculus flexor carpi ulnaris dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, selanjutnya di bagian profunda itu ada musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Nah, yang musculus flexor digitorum profundus ini diinervasi oleh nervus ulnaris dan nervus medianus. Kalau musculus flexor pollicis longus diinervasi oleh nervus medianus. Kalau musculus pronator quadratus ini diinervasi oleh nervus interosseus anterior. Nah, selanjutnya di bagian dorsal itu ada musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris. Nah, ketiganya ini diinervasi oleh nervus
radialis. Selanjutnya di bagian profunda itu ada musculus supinator, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor indicis, sama musculus abductor pollicis longus. Nah, kelima, musculus ini diinervasi oleh nervus radialis. Selanjutnya di bagian lateral itu ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, dan musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, ketiganya ini diinervasi oleh nervus radialis. Nah, selanjutnya di regio manus itu ada dua muskulus, yaitu muskulus tenar dan hipotenar. Nah, di muskulus tenar ini ada 4 muskulus lagi, yaitu ada muskulus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponent pollicis, dan musculus adductor pollicis. Nah, musculus abductor pollicis brevis diinervasi oleh nervus medianus. Kalau musculus flexor pollicis brevis diinervasi oleh nervus medianus, nervus ulnaris. Kalau yang musculus opponent pollicis diinervasi oleh nervus medianus dan nervus ulnaris. Selanjutnya yang musculus adductor pollicis itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, selanjutnya itu yang musculus hipotenar, itu dibagi 4 musculus, yaitu ada musculus palmaris brevis, musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi, dan musculus opponens digiti minimi. Nah, yang ketiga ini, yang abductor digiti minimi, flexor digiti minimi, opponens digiti minimi, diinervasi oleh nervus ulnaris. Kalau yang musculus palmaris brevis itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Salah. Nah, yang pertama itu di antebrakii. Di antebrakii itu ada bagian yang anterior dan posterior. Nah, yang pertama ini yang anterior. Nah, di anterior ini dia itu ada musculus pronator teres, yang ini musculus pronator teres. Kemudian ada musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi radialis. Nah, sebelahnya yang ini itu musculus flexor carpi radialis. Selanjutnya itu ada di sebelahnya lagi itu ada musculus palmaris longus, musculus palmaris longus yang ini. Nah, ini kemudian di sebelahnya lagi agak ke bawah, setelahnya palmaris longus itu ada musculus flexor digitorum superficialis, agak bawahnya. Nah, kemudian paling ujung itu ada musculus flexor carpi ulnaris. Nah, terus di bagian musculus ini dia diinervasi oleh nervus medianus, kecuali yang ini musculus flexor carpi ulnaris dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, kemudian agak ke bawah lagi, bagian yang bawahnya. Nah, di bagian bawahnya itu ada musculus flexor pollicis longus. Yang ini musculus flexor. Nah, ini musculus flexor pollicis longus. Kemudian ada musculus pronator quadratus. Nah, yang agak kecil di bawah ini. Nah, ya ini musculus pronator quadratus. Ini. Muskulus tadi itu sama juga diinervasi oleh nervus medianus. Nah, yang selanjutnya ini yang bagian profunda, di sini bagian agak belakang gitu. Nah, di bagian profunda itu ada yang pertama itu ini sini
Nah, ini namanya musculus brachioradialis. Ini, yang ini. Nah, yang ini musculus brachioradialis. Selanjutnya itu ada musculus extensor carpi radialis longus. Yang ini. Musculus extensor carpi radialis longus. Musculus extensor carpi radialis longus. Nah, selanjutnya itu ada musculus extensor carpi radialis brevis. Jadi ada longus dan brevis. Yang longus itu agak ke atas, kalau yang brevis itu yang bawahnya. Ini musculus extensor carpi radialis brevis ini. Nah, yang ini. Terus ada ini musculus extensor digitorum. Musculus extensor digitorum, agak mendekati pergelangan tangan gitu. Nih, musculus extensor digitorum. Nah, ini. Nah, yang ini. Musculus extensor digitorum. Nah, terus selanjutnya ada musculus extensor digiti minimi. Yang ini, musculus extensor digiti minimi. Lebih bentuknya tuh agak lebih kecil-kecil gitu ya. Ini digiti minimi. Terus musculus extensor carpi ulnaris yang sini. Nah, ini carpi ulnaris, yang ini digiti minimi, terus yang ini digitorum. Nah, oke. Oh ya, terus ini ada anconeus juga di bagian bawahnya olecranon. Ini olecranon, yang ini musculus anconeus. Nah, semua musculus itu tadi diinervasi oleh nervus radial. Nah, di bagian posterior itu juga ada ini musculus supinator. Yang ini musculus supinator. Itu dia tuh batas nervus intraosseus anterior dan posterior. Ini musculus supinator. Kemudian yang bagian sini ini ada musculus abductor pollicis longus. Musculus abductor pollicis longus. Yang ini musculus abductor pollicis longus. Terus bagian selanjutnya itu ada musculus extensor pollicis longus. Jadi ada abductor pollicis longus dan extensor pollicis longus. Nah, ini extensor pollicis longus yang ini. Terus selanjutnya itu ada musculus extensor indicis. Musculus extensor indicis yang ini. Nah, ini extensor indicis, yang ini extensor pollicis longus. Selanjutnya itu ada musculus extensor pollicis brevis. Ini agak menyamping. Musculus extensor pollicis brevis. Nah, yang ini. Nah, ini extensor pollicis brevis. Nah, sama seperti yang tadi, musculus ini diinervasi oleh nervus radial. Yang selanjutnya yaitu regio manus. Nah, di regio manus itu ada musculus lumbricalis. Ya, musculus lumbricalis. Nah, dia itu fungsinya untuk flexor phalanges ke carpal joint. Nih, bentuknya itu yang ini. Nah, ini dan ini agak di bagian dalam gitu, ke dalam. Ini namanya lumbricalis, musculus lumbricalis. Ini itu musculus lumbricalis. Nah, selanjutnya ada juga musculus tenar. Nah, di musculus tenar, nah ini musculus tenar. Nah, di musculus tenar itu ada musculus abductor pollicis brevis. Yang ini, yang atas, musculus abductor pollicis brevis. Terus yang sini musculus flexor pollicis brevis. Musculus flexor pollicis brevis. Kemudian yang ini, yang lebar, ini musculus opponent pollicis. Musculus opponent pollicis yang lebar ini. Musculus opponent pollicis, musculus flexor pollicis brevis, musculus abductor
pollicis brevis. Nah, oke. Selanjutnya ada juga musculus hypotenar. Nah, ini musculus hypotenar yang ini. Nah, ini. Di musculus hypotenar ini ada nervus abductor digiti minimi yang ini. Nah, itu abductor digiti minimi. Terus ada musculus flexor digiti minimi agak bawah, flexor digiti minimi. Kemudian sampingnya itu ada opponens digiti minimi. Oke. Ini opponens digiti minimi. Kemudian yang ini flexor digiti minimi, kemudian yang ini abductor digiti minimi. Abductor, flexor, opponens. Abductor digiti minimi, flexor digiti minimi, opponens digiti minimi. Nah, musculus tenar dan musculus hypotenar ini diinervasi oleh beda. Musculus tenar diinervasi oleh nervus medianus. Kalau musculus hypotenar ini diinervasi oleh nervus ulnaris. Oke, yang selanjutnya laporan yang ketiga yaitu disajikan soal seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasa bunyi krek pada lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Soal yang pertama yaitu jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Penyusun dari artikulasio genu itu yang pertama, nah ini ya. Nah, ini artikulasio genu. Yang pertama itu ada meniscus lateralis, kemudian ada facies patellaris, kemudian ada meniscus medialis. Nah, selain itu artikulasio genu itu juga disusun atas ligamen-ligamen. Nah, ada ligamen apa aja sih? Ligamennya itu ada ini. Nah, ini. Nah, ini itu namanya ligamen cruciatum posterius. Ligamen cruciatum posterius. Kemudian yang ini di bawah ini yang tipis ini itu ligamen transversum genus. Terus nah, ini di bawah ini itu ligamen kolateral tibial. Ligamen kolateral tibial. Ini yang ini. Ligamen kolateral tibial. Kemudian yang ini, yang tipis ini itu ligamen kolateral fibular. Jadi ini fibular. Nah, yang ini kolateral. Ada lagi di sebelah sini. Nah, ini ada ligamen cruciatum posterius. Yang ini ligamen cruciatum posterius. Terus ada juga yang ini itu ligamen cruciatum anterius. Jadi ada anterius dan posterius. Yang posterius itu yang depannya, yang anterius itu yang belakang. Mereka tuh kayak saling bersilang gitu, bersilang. Yang depan itu posterius, yang belakang itu anterius. Gitu. Terus ada lagi ini ligamen patella. Ini. Nah, ini ligamen patella. Oke. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Nah, di artikulasio genu itu ada tadi kan disusun atas beberapa ligamentum. Nah, ligamentumnya itu kan ada yang pertama itu ligamentum patella. Nah, ligamentum patella ini lanjutan dari tendon M quadriceps femoris dari patella ke tuberositas tibia. Terus ada ligamentum popliteum obliquum, itu perluasan dari tendo musculus semimembranosus. Kemudian
ada ligamentum collateral tibial. Itu ligamentumnya itu dari epicondylus femoris ke condylus medialis tibial. Selanjutnya ada ligamentum collateral fibular. Nah, ligamentum collateral fibular ini dia itu tertutup oleh tendo M bicep femoris. Nah, terus di articulatio genu itu juga ada ligamentum cruciatum anterius. Nah, dia itu fungsinya untuk mencegah hiperekstensi lutut dan pergeseran tibia ke anterior terhadap femur. Jadi tuh dia mencegah hiperekstensi gitu ya kan. Kalau normal tuh gini misalnya ya, kalau normal gini, kalau hiperekstensi misal gini. Nah, dia itu mencegah terjadinya hiperekstensi itu adanya ligamentum cruciatum anterius. Kemudian ada ligamentum cruciatum posterius. Nah, dia itu fungsinya untuk mencegah pergeseran tibia ke posterior terhadap femur saat fleksi lutut dengan beban. Contohnya itu saat menuruni anak tangga. Selanjutnya soal nomor 3 itu jelaskan anatomi os femur. Nah, jadi di os femur itu ada satu tulang. Nah, yang ini di femur itu ada tonjolan gini. Ini namanya caput femoris. Nah, di caput femoris ini ada fovea capitis femoris. Dia bentuknya tuh jadi kayak lubang kecil di caput femorisnya. Kemudian ada kolum femoris gitu. Kolum femoris. Kemudian ada trochanter mayor. Dia tuh yang ini kayak penonjolan gitu. Ini peninggian tulang gitu. Ini trochanter mayor, yang di bawah trochanter minor. Kemudian ada fossa trochanterica, itu yang kayak cekungan, fossa trochanterica. Kemudian di bagian tengah itu ada caput femoris, dan di bagian bawahnya yang ini nah ini ada epicondylus lateralis, kemudian ada epicondylus medialis yang menghadap ke medial berarti medialis, yang ke lateral berarti epicondylus lateralis. Kemudian ada tuberculum adductorium yang agak ya ini menonjolan gini, tuberculum adductorium ini. Nah, terus yang di bagian ini namanya facies patellaris. Nah, kemudian kalau yang dilihat dari dorsal, di bagian atas ya sama, itu ada caput femoris, terus ada kolum juga, ada trochanter mayor minor. Nah, ini trochanter minor yang di bawah. Nah, itu ada peninggian. Ini trochanter minor. Kalau yang peninggian di bagian atas ini trochanter mayor. Kemudian ya, ini ada tuberculum quadratum. Ada tuberculum quadratum, yang ini tuberculum quadratum. Kemudian ada linea pectinea. Linea pectinea itu bentuknya kayak garis gitu di sini. Di bawahnya trochanter minor. Nah, ini kan trochanter minor. Nah, di bawahnya ini. Nah, ini itu ada linea pectinea. Terus ini ada tuberositas glutea. Nah, terus ini ada kayak garis gitu kan, garis gitu enggak? Nah, ini ada garis, itu namanya linea aspera. Kemudian agak ke bawah, nah agak di bawah ini ada linea supracondylaris lateralis. Terus yang bagian sini linea supracondylaris medialis.
Terus ini ada facies poplitea. Kemudian ke bawah lagi ini ada condylus medialis dan condylus lateralis, kayak ada dua penonjolan, dua ini. Nah, dua ini condylus medialis, yang ini condylus lateralis. Terus yang di bagian bawahnya ini antara dua condylus ini ada cekungan. Nah, itu namanya fossa intercondylaris. Nah, pada bagian dorsal ini dia kelihatan kayak lebih kasar gitu. Nah, lebih kasar ini namanya linea aspera. Kalau yang dilihat dari ventral itu kan dia lebih halus gitu, nggak ada lineanya.